Halo, berjumpa lagi dengan saya Fitrul Mubarok di kesempatan kali ini di channel saya yang membahas mengenai farmasi industri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai CAPA ya, Corrective Action, Preventive Action menurut cara pandang terbaru CPOB 2018. Eh, Sebelum mulai bisa minta tolong subscribe, like atau mungkin share ke teman-teman yang lain sehingga dapat berguna bagi yang lain. Baik, kita mulai. Ini ya, Capa mungkin sudah mendengar ya adik-adik. Ini Capa ini corrective action, preventive action ya. Kalau dari namanya sih bagaimana tindakan perbaikan dan pencegahan gitu ya. Intinya itu. Jadi ini juga tertulis di CPOB Capa itu. Kalau di CPOB karena bahasa Indonesia ininya istilahnya TKPP ya, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan TKTP. Nanti untuk perkuliahan ini saya akan menggunakan istilah CAPA aja karena lebih mudah ya, karena lebih familiar. Dan kami di industri adik-adik sering menggunakan istilahnya CAPA itu. Jarang sekali menggunakan istilah TKTP itu, agak agak jarang gitu ya. Jadi saya akan menggunakan istilah CAPA saja. Ini saya sudah sesuaikan dengan CPOB 2018 ya, mengenai capanya ini. Ini CPOB 2018 ya, menyambung yang kemarin ya adik-adik. Kita tahu bahwa CPOB 2018 sudah disinkronkan dengan ICHQ10, ICHQ 8, 9, 10 ya terutama. Itu ini ICHI International Conference of Harmonization, jadi harmonisasi apa namanya peraturan-peraturan mengenai industri farmasi ya. Ini juga badan terpisah ya dari PICS. Jadi PICS itu juga ada juga, ICH juga ada juga. Jadi kedua aturan itu secara apa ya, tulisan atau apa urutannya mungkin agak berbeda-beda ya, tapi secara prinsip tuh baik dari PICS maupun ICH itu sama saja secara prinsip, cuma ada memang beberapa detail yang berbeda itu. Kebetulan untuk life cycle perspektif untuk CPOB ini setahu saya yang memulai memang ICH sih. Jadi ICH ini jadikan referensi utama. Jadi setahu saya ICH dulu baru PICS mengadop itu ya. Ya, jadi makanya saya pakai yang awal dulu ICH gitu. Ini the pharmaceutical company should have a system for implementing corrective action and preventive action resulting from the investigation of complaint, product rejection, non-conformance, recall, deviation, audit, regulatory inspection and finding, and trend from process performance and product quality monitoring. Jadi bisa dipahami ya bahwa industri farmasi harus mempunyai sistem untuk mengaplikasikan implementasi lah tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang berasal dari, nah ini berasal dari ini ya adik-adik, tapi tidak terbatas pada ini, masih banyak yang lagi, tapi ini utamanya yaitu pertama investigasi dari komplain. Jadi misalnya industri farmasi dapat komplain gitu, misalnya obat sirup gitu harusnya warnanya itu hijau gitu ya, tapi ada keluhan itu warnanya jadi kuning gitu. Yang mengeluh itu dia bandingkan dengan batch-batch lain gitu ya. Dalam satu, misalnya dalam satu karton box itu kan ada misalnya 20 sirup warnanya hijau gitu ya, tapi ada satu yang warnanya kuning. Nah itu kan pasti ketahuan. Nah, itu pasti kan uh, ada yang sesuatu yang tidak beres tuh. Itu misalnya kuning itu nanti akan komplain itu. Nah, industri farmasi macam-macam alurnya ya. Kalau misalnya yang menemukan itu dari pihak rumah sakit atau apotek, dia biasanya akan hubungi salesnya dari perusahaan. Perusahaan nanti akan meneruskan dari salesnya ke perusahaan gitu. Nanti akan dihandle di internalnya perusahaan, bisa bagian handling compliance, bisa bagian dari QA gitu. Nah, nanti mereka yang akan menghandle komplain itu. Ada juga yang sifatnya online gitu ya, sifatnya online. Jadi konsumen itu dia kalau komplain nanti bisa ngisi web
web keluhan gitu, kemudian nanti akan nyambung ke semua bagian terkait gitu. Web keluhan itu akan nyambung ke salesnya, ke konsumennya, ke industri farmasinya. Jadi semuanya bisa di track ya, prosesnya sampai mana gitu. Kalau perusahaan saya udah sampai pakai web ya, jadi lebih enak gitu. Dan product rejection, jadi product rejection ini produk yang reject gitu ya. Jadi kan walaupun industri farmasi sudah berusaha keras ya agar perusahaan itu memproduksi obat yang sesuai, tapi ya namanya juga manusia ya, namanya juga sistem, ya pasti juga ada flawlessnya ya. Kadang kita ada reject juga, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, misalnya kita sudah produksi gitu ya, misalnya masukin tadi ya sirup, botol sirup ke dalam box gitu ya, kita masukin ada aja halangan gitu ya, dibawa menggunakan forklift itu ke gudang, ternyata forkliftnya nabrak gitu, nabrak tiang gitu. Ya itu kan kalau nabrak tiang dengan keras kan pasti jatuh ya, kalau jatuh ya pecah gitu ya. Nah itu namanya ya rejection. Kalau kebetulan rejectnya berasal dari kecelakaan ya, bisa juga berasal dari proses gitu. Misalnya waktu nyampur sirup gitu ya, dijemur di dalam tangki itu harusnya warnanya hijau gitu, kok jadinya kuning gitu. Ternyata apa? Ternyata eh, operator atau pihak gudang itu salah melayankan pewarna gitu. Harusnya warnanya hijau, jadi kuning gitu. Dan ternyata pewarna ini itu mirip-mirip gitu ya. Waktu jadi serbuk itu mirip-mirip gitu. Tapi setelah dikenain air baru ketahuan itu warnanya jadi kuning gitu. Itu mau nggak mau kan di reject gitu. Nah, ini nanti kita harus membuat CAPA ya. Dari inti dari CAPA adalah tindakan perbaikan dan pencegahan ya, dan penemuan root cause analysis RCA ya. Nanti kita bahas RCA. Non conformant atau ketidaksesuaian. Jadi tidak sesuai. Non conformant ketidaksesuaian bukan berarti penyimpangan ya, tidak selalu seperti itu. Non conformant bukan berarti penyimpangan yang harus di reject gitu. Tidak selalu non conformant itu tidak masuk syarat ya. Kemudian untuk di reject. Jadi ada beberapa NC non conforming yang bisa kita loloskan ya, atau kita bisa terima. Contohnya apa? Misalnya karton box ya. Tadi kan untuk untuk mem, me, apa, memasukkan ya, karton box itu kan wadah ya untuk botol sirup ya, masukkan dalam box. Tadi kan ada 20 ya. Ada 20, kemudian uh, uh, misalnya misalnya di dalam box itu dibutuhkan 2 partisi ya, kanan kiri menyilang seperti ini. Ternyata kok ya pasnya gitu, pas sekali itu di box terakhir tuh partisinya kok nggak ada itu, jadi hanya ada 1 partisi gitu ya. Ya kalau saya sih ya udah, lanjut saja, tapi bikin NC ya, non conforming. Kenapa saya bilang lanjut dan nggak strict wah harus ada 2 itu? Kan kita tahu ya karton box itu kan kalau partisi kan tidak begitu pengaruh ya ke mutu ya, ke mutu, ke apa maksudnya ke keamanan dari produk itu juga tidak ya. Itu kan partisi hanya memisahkan aja supaya nanti dari user itu gampang ngambilnya gitu. Tentu saya putuskan untuk nggak apa-apa itu setelah ini ya, setelah berusaha ya, dari pihak gudang, dari produksi udah nyari kemana-mana nggak ada gitu ya, nggak ada partisi, kurang 1 itu. Nah itu setelah itu berusaha keras itu nggak ada ya, baru saya ini. Tapi jangan balik, wah nggak ada, misalnya wah tinggal 1, sajane ada itu di gudang sana cuma males ngambil lah, itu ya itu jelas tidak tidak bisa diterima alasan itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian recall ya, ini recall, jadi ada recall dari Badan POM. Nah ini recall tuh ada 2 ya adik-adik, recall yang voluntary yang sukarela, ada recall yang mandatory atau recall wajib ya. Kita tahu beberapa tahun yang lalu ada recall yang Bu Vanes ya, Bu Vanes dari salah satu perusahaan farmasi besar itu
Setelah diketahui ada kasus itu, perusahaan tersebut melakukan recall yang recall-nya itu voluntary, jadi sudah ada recall duluan secara sukarela, jadi untuk kepentingan keselamatan pasien ya, jadi di recall, nggak nunggu dari Badan POM-nya dulu. Akhirnya itu bisa teratasi gitu. Setelah recall voluntary tentu dia harus lapor ke Badan POM ya mengenai recall itu. Recall voluntary tetap harus lapor Badan POM ya, walaupun sifatnya sukarela. Yang apalagi mandatori, tambah wajib lagi untuk melaporkan. Kemudian deviation atau penyimpangan. Nah, ini non conformant sama deviation ini perlu diketahui perbedaannya itu ya. Kalau deviation itu biasanya kita sudah bandingkan dengan spek gitu ya. Tapi kalau non conformant ini biasanya tidak selalu dibandingkan dengan spek ya, bisa dibandingkan dengan ya etika gitu ya. Etika, kerapian gitu produk gitu. Jadi kalau deviation ini biasanya sudah ngomong angka itu, misalnya kadar minimal 95 itu. Kalau hasilnya 94 ya sudah pasti deviation, bukan non conforming lagi itu ya. Ya walaupun bisa masuk ke non conforming. Jadi kalau deviation ini lebih ke arah spek, sudah nyebut angka. Kalau non conforming ini lebih luas lagi. Jadi dia mencakup yang angka maupun tidak angka itu. Kalau non conforming memang batasnya cukup tipis sih adik-adik. Ini audit, misalnya ada audit internal atau audit eksternal dari Badan POM atau mungkin dari Kementerian Kesehatan atau manapun lah itu. Regulatory inspection and finding ini hampir sama sih. Ini regulatory inspection itu berarti audit dari Badan POM gitu ya. Trend from process and performance, jadi trennya itu misalnya tren pengujian air itu pH-nya dalam 1 bulan itu sekitar 5 gitu ya, 5 pH-nya gitu. Tapi ada suatu hari kok pH-nya 8 ya, itu kan sudah melebihi tren ya, jadi itu dilakukan CAPA juga. Proses quality monitoring ya, kalau monitoring produk, parameternya kan kita selalu monitoring ya, kadarnya itu di antara berapa sampai berapa itu. Itu kalau ada di luar spek atau di luar tren, nah itu kita perlu lakukan CAPA ya. Jadi CAPA ini nanti akan saya jelaskan ya, bagaimana trigger dari CAPA itu muncul, kemudian bagaimana dari trigger CAPA itu trigger penyimpangan atau NC muncul, kemudian nyambung ke CAPA, nyambung ke laporan investigasi, nyambung ke penyelidikan ketidaksesuaian ya. Nah itu jadi kita main sistem itu seperti ini, seperti yang diutarakan dalam definisi Solheim system. Nah, berarti kalau sistem berarti kan kita nggak cuma ngomongin CAPA ya, berarti ngomongin NC, ngomongin kajian resiko, ngomongin laporan penyimpangan gitu ya. Nah itu jadi kalau sistem yang baik selalu terintegrasi ya dengan yang lain, jadi nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau sistem yang kurang baik jalan sendiri-sendiri dan tidak ada keterkaitan antar sistem. Nah itu sebetulnya bukan disebut sistem karena nggak ada keterkaitan ya kalau jalan sendiri-sendiri. Oke, ini kalau pedoman CPOB ini seperti ini. Nah, ini nanti bisa dicek di halaman 57, 5-7. Analisis akar penyebab masalah yang tepat hendaklah diterapkan selama investigasi penyimpangan, dugaan kerusakan produk dan masalah lain itu. Kalau di sini bilangnya investigasi penyimpangan, dugaan kerusakan produk dan masalah lain. Ya ini kurang terlalu detail ya di CPOB, jadi dia menekankan ada penyimpangan, kerusakan produk dan masalah lain ya berarti ini masalah lain produk non conformant, recall, deviation, audit gitu ya. Nah jadi seperti itu adik-adik. Oke, ini TKPP atau CAPA ya. CAPA ini dapat ditentukan bukan prinsip manajemen resiko. Tadi udah saya singgung ya, dalam kasus di mana akar penyebab masalah sebenarnya tidak dapat ditetapkan.
hendaklah dipertimbangkan identifikasi akar penyebab masalah yang paling mungkin mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi seperti ini adik-adik, kalau kita melakukan root cause analysis kan banyak tool ya di luar sana seperti Ishikawa diagram, kemudian 5W ya, 1H, 5W, 5W 1H, sorry 5W 1H, atau mungkin pakai FTA, fault trend analysis gitu ya, macam-macam toolsnya itu. Tapi yang paling populer sekali adalah yang Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan ya. Jadi kalau kita sudah berusaha pakai diagram tulang ikan dan kita tidak yakin ya penyebab masalahnya apa gitu ya, ya kan di diagram Ishikawa itu kan pasti disebutkan ya dugaan-dugaan penyebabnya itu banyak ya. Kan kita tidak tahu ya yang mana gitu ya, kita lakukan manajemen resiko aja gitu. Jadi dari banyak dugaan tadi di diurutkan mana yang paling mungkin dengan suatu angka-angka itu, kemudian ditentukan RPN-nya atau RPN ya, RPN mungkin sudah sering yang membuat manajemen resiko ya adik-adik pakai FMIA, kita kan ada RPN ya, pakai metode SOD, severity, accurate, dan detectability. Itu akan nanti ketemu ke RPN yang paling tinggi ya, itu berarti mungkin ketemu misalnya 5, 1 sampai 3 itu sangat dominan gitu ya. Jadi ya 3 itu yang kita anggap ya root cause gitu, seperti itu misalnya. Apabila faktor kesalahan manusia dicurigai atau identifikasi sebagai akar masalah, faktor ini adalah dijustifikasi dengan pengambilan tindakan yang memastikan bahwa proses prosedur atau sistem berpotensi menimbulkan kesalahan masalah tidak diabaikan jika terjadi. Jadi ini saya tahu ini latar belakangnya kenapa dari CPOP menulis seperti ini. Jadi pengalaman regulator ya atau Badan POM itu bahwa banyak root cause itu dia tidak terlalu dalam sehingga menuliskan bahwa root cause-nya itu manusia gitu. Misalnya operator gitu. Kita tahu dalam industri farmasi itu operator atau pelaksana itu dia di dalam organisasi paling bawah ya, dan dia tidak punya power untuk melawan gitu ya, melawan. Misalnya dia ditulis sebagai tersangka dalam CAPA itu ya, dia kan ya hanya cuma bisa menerima gitu ya. Kan agak jarang ya kan yang nulis yang bikin CAPA kan pasti supervisor ke atas itu ya. Ya kalau yang bikin supervisor ya pasti nyalainnya operator itu, yang bikin asisten manajer misalnya ya paling ya nyalain kalau yang nggak operator supervisor ya, selalu seperti itu. Jadi terlalu banyak yang kesalahan manusia itu. Jadi dari CPOB ini meminta ya kita nggak harus fokus ke manusianya saja gitu, tapi harus ada penyebab masalah yang dijustifikasi gitu. Misalnya ya tadi ada case-nya adalah operator salah ngambil pewarna, itu harusnya pewarna hijau ambil pewarna yang warna kuning. Di situ kan kelihatan ya faktornya kan bukan hanya dari salah operator produksi yang salah ambil ya. Dari pelayanannya aja udah salah itu, pelayanan oleh gudang gitu. Kan mereka ngambil pewarna kan nggak mungkin kan disimpan diproduksi dalam jumlah besar. Itu kan kalau yang jumlah besar kan pasti ngambil dari gudang. Nah, setuju ya. Kalau bisa kan orang produksi kan nggak punya otorisasi di gudang ya. Berarti barang itu masuk ke dalam produksi ya pasti dilayani oleh orang gudang. Nggak mungkin orang produksi keluar itu ngambil sendiri ya, itu nggak boleh gitu ya. Nah, itu kan pasti dilayangkan oleh gudang. Berarti di sini faktornya ada kesalahan dari gudang juga gitu. Kemudian kita tarik lagi ke sana, ternyata orang gudangnya itu pelaksananya salah ngambil tuh. Dilihat lagi salah ngambilnya itu, ternyata dia salah ngambil, ternyata tahu nggak? Ternyata pelayannya gudang ini ternyata buta warna gitu ya, nggak bisa bedakan hijau sama kuning gitu misalnya. Ya berarti ya ini kesalahannya adalah ya berarti gudang atau organisasi industri farmasi itu tidak bisa identifikasi faktor buta warna itu. Berarti ada yang salah di prosedur
rekrutmen atau prosedur penempatan orang gitu. Coba dilihat prosedur penempatan orang dan kompetensi orang. Apakah di kompetensi orang gudang dan orang produksi menyebutkan harus tidak buta warna enggak? Kalau tidak menyebutkan, ya berarti yang salah prosedurnya. Yang saya maksud di paragraf itu seperti ini. Jadi nggak harus langsung manusianya gitu. Tapi ternyata prosedur dari perusahaan tersebut di kompetensi jabatan tiap-tiap person itu nggak disebutkan tuh speknya. Ya pantesan dia lolos gitu. Jadi maksud dari paragraf 2 itu seperti itu ya adik-adik. Jadi nggak selalu manusia gitu. Nah ini bisa diterapkan di adik-adik ya, mungkin di perkuliahan itu di pengaturan perkuliahan online ini dengan dosen gitu. Misalnya kok ini ya, kok misalnya kok link Zoom-nya itu kok misalnya kok telat ngiriminnya itu. Nah, kalau orang biasa mungkin adik-adiknya, wah ini Fitria ini kelamaan nih, nggak bisa ngatur ya. Nah, itu kalau orang awam selalu seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang yang sudah matang dan paham sistem gitu, bisa ditarik lagi, kenapa si Fitrianya bisa telat? Dia paham nggak prosedur pengajuan link Zoom ini ke kampus gitu? Dia paham nggak itu? Kalau misalnya tidak paham, ditarik lagi, kenapa dia nggak paham? Jangan-jangan prosedurnya untuk pengajuan link Zoom untuk kuliah ini tidak diatur di SOP gitu. Oke, kalau misalnya tidak diatur di SOP ya berarti masalahnya ya tidak diatur di SOP. SOP-nya itu tidak disosialisasikan ke orang-orang yang berkepentingan di situ gitu. Jadi begitu ya cara pikirnya adik-adik. Jadi kita harus berpikir di luar yang biasa gitu ya, kalau kita berpikir tentang CAPA itu. Jadi saya sharing dengan adik-adik bagaimana kita berpikir secara sistem ya. Jadi kalau ada kesalahan temannya dalam satu kelas tuh yang terkait dengan prosedural kampus atau kuliah atau apapun gitu ya. Ya mari kita berpikir ya bukan hanya di permukaan ya, tapi masuk ke dalam gitu ya. Nah, itu tidak semua orang bisa melakukan itu. Oke, tindakan korektif TKPP yang tepat hendaklah diidentifikasi dan dilaksanakan supaya respon terhadap hasil investigasi. Efektivitas tindakan tersebut hendaklah dipantau dan dinilai secara sesuai dengan prinsip manajemen resiko. Jadi apa di situ kan ada action-action yang dilakukan ya, itu nanti efektivitasnya dipantau itu. Nah, efektivitasnya itu dicek nanti apakah tindakan itu sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, apakah tidak terjadi atau di logika aja apakah tidak terjadi lagi. Misalnya contohnya adalah case tadi ya, case botol sirup tadi salah ngambil itu. Telah ditetapkan bahwa kompetensi jabatan setiap personel di fasilitas liquid tadi harus tidak buta warna, itu sudah ditambahkan semuanya, sudah disosialisasi, bahkan SOP pun ditegaskan lagi untuk melakukan double check gitu, baik di produksi maupun di gudang itu double check sudah dilakukan. Nanti dari personelnya deviation atau QA itu nanti akan ngecek, oh ternyata SOP sudah dilakukan, ternyata SOP telah dilakukan, dia cek satu. Kemudian kompetensi jabatan baik orang gudang maupun produksi dilakukan satu. Kemudian sosialisasi secara masif dilakukan satu. Kemudian awareness dari atasan masing-masing ditanya gitu, sudah sesuai harapan tuh satu lagi. Kemudian laporan investigasi CAPA ada nggak? Ada satu. Nah, ini kan sudah dilakukan semua ya. Ini misalnya di H1 itu ya, hari 1 itu, hari 1 dilakukan. Kemudian hari misalnya hari ke-14 gitu ya, 2 minggu setelah. Oke, ini dicek lagi sama personel QA ya. Ini ternyata masih ada, ini ada, dia ada, ada. Oh, berarti kemungkinan terjadinya ini enggak akan terjadi lagi gitu ya. Kalau ini ya
H14, H1 ini terserah perusahaannya ya nanti ngaturnya. Ya nggak harus H14 nih, kalau sampai cari di literatur H14 atau H bawah nggak ada pasti. Ya kita tetapkan sendiri itu. Ini kalau ini sudah ada semuanya berarti ini bisa dianggap efektif gitu ya ke debutnya. Nah ini dipantau. Ini di CPOB nggak bilang tuh dipantau dan dipantaunya itu periodenya berapa bulan, berapa hari, nggak dinilai, ini nilainya juga nggak disebutkan apa nilainya itu yes or no atau pakai angka, itu nggak bilang juga. Ini ya gunanya apoteker ya ini menerjemahkan kata-kata yang ngambang ini menjadi sesuatu yang nyata itu. Nah, perlu diketahui ya adik-adik, kalau CPOB ini pasti kata-katanya ngambang dan apa ya, nggak ada best practice-nya itu. Nah, tugas apoteker adalah menerjemahkan kata-kata yang ada di CPOB ini menjadi sesuatu yang nyata itu, senyata yang bisa digunakan dan sedetail-detailnya diaplikasikan di industri. Makanya perlu banyak mikir ini kalau kita mau develop sistem itu. Oke. Oke, kita balik lagi ke chat ya. Nampaknya tadi notifikasinya sudah banyak. Coba saya lihat ya, sudah banyak 22 chat. Oke, ini Capa, kita lihat ya, perbaikan pencegahan dilakukan untuk perbaikan terhadap ketidaksesuaian. Oh ya, ini sudah cukup bagus nih definisinya. Korektif, preventif, keseluruhan sistem mutu, quality. Oh ini sudah menyebut GMS juga. Oh enggak apa-apa. Tindakan pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi. Oke, tidak terjadi. Kesesuaian pricing tidak terulang agar penyimpangan tidak terjadi lagi. Penyimpangan deteksi dan tidak terjadi lagi gitu ya. Perbaikan tidak terulang. Oh hampir sama semuanya ya. Jadi bagaimana itu kita melakukan tindakan preventif atau perbaikan supaya nggak terulang ke depan ya. Nah ini betul sekali adik-adik, ini definisinya udah bagus sekali ya, sudah bagus sekali. Jadi ini kalau saya lihat dari definisi ini mungkin sudah sampai 30-40% ya. Saya tinggal nambahin yang 60 sampai 60-70% gitu ya. Jadi seperti itu adik-adik, untuk ininya bagus sekali. Nah, ini mungkin nanti bantu saya ya di chat lagi, tolong bantuannya. Apakah nanti kita akan fokus ke kasusnya saja, maksudnya kasus, kemudian bagaimana ngisi formnya, bagaimana tips and triknya, bagaimana perspektifnya, atau kita lebih fokus ke teori gitu ya. Tolong adik-adik nanti bisa dibantu saya, sehingga nanti kalau misalnya maunya banyak teori, nanti saya akan lebih detailkan di teori, kasusnya sekilas saja. Tapi kalau adik-adik maunya banyak aplikasinya, bagaimana sih di industri farmasi, bagaimana ngisinya gitu, nanti untuk teori akan saya lebih singkatkan gitu dan akan saya detailkan di kasus itu. Moga adik-adik sambil mendengarkan ya diketik itu di chat box ya. Apa ini sudah saya jelaskan tadi, struktur approach, jadi pendekatan terstruktur ya. Terstruktur berarti kan ilmiah ya, logis itu, bukan pendekatan acak gitu ya. Nah, kalau ini untuk menentukan root cause itu. Nah, ini root cause ini kalau saya sering ngisi ke apoteker nih, saya ada satu contoh yang benar-benar apa ya, yang benar-benar bisa mengubah cara pandang itu. Nah, nanti tapi nampaknya untuk sekarang ini belum ini ya, belum tepat ya, karena saya masih harus menjelaskan banyak lagi di bawah itu. The level of effort, formality, and documentation of the investigation shall be commensurate with the level of risk itu, in line with ICHQ 9 tuh. Jadi kalau kita investigasi sesuatu masalah itu ya kalau misalnya yang investigasi dari 3 bagian, QA produksi sama QC itu ya, itu kan effortnya besar ya.
kalau sudah 3 bagian atau mungkin lebih itu kan effortnya besar, berarti harus sesuatu kasus yang resikonya tinggi gitu. Misalnya kasusnya adalah tadi tadi kan salah ini ya, salah pengambilan pewarna di liquid ya, sehingga warnanya jadi kuning. Nah, itu ya sudah minimal 3 bagian tuh, bahkan gudang maupun kalau perlu manajemen tahu itu untuk investigasi itu. Karena level of risk-nya sudah tinggi gitu. Karena itu terkait bisnis juga, terkait dengan ke konsumen juga, itu levelnya udah tinggi. Tapi kalau kayak tadi ya, partisi di dalam box itu kurang satu ya, itu cukup orang QA sama gudang aja lah. QC cukup dikasih tahu aja, itu udah gitu aja. Cuma kurang gudang sama QA aja udah cukup ya, nggak perlu ya nanti manajemen tahu kurang satu partisi. Karena kita tahu level of risk-nya dari kurang partisi ya, cuma apa sih, paling ya sampai konsumen paling ya ngeluh doang, tapi dia mungkin nggak akan lapor tuh, karena nggak apa ya, nggak worth it juga ya kita cuma mempermasalahkan apa, partisi, mendingan energi itu nggak kita pakai untuk yang lain ya. Tapi kalau warnanya tadi sudah dari hijau menjadi kuning, ya itu orang awam pun tahu bahwa itu ada sesuatu yang salah itu ya, dan bisa pengaruh ke kesehatan itu. Nah, kalau itu level orsinya udah tinggi gitu. Jadi effort, formality, documentation, dari communication and investigation ini harusnya lebih lengkap ya untuk apa, untuk kasus-kasus yang ininya lebih tinggi ya, level of risk-nya lebih tinggi. Jangan sampai kita melakukan investigasi pada partisi doang, itu sudah sampai 10 halaman tuh untuk kasus yang tadi warnanya berubah tadi cuma 1 halaman. Nah, itu nggak cocok gitu ya. Kayak adik-adik belajar gitu ya, belajar yang SKS-nya 4 SKS mata kuliah ya, harusnya lebih lebih serius ya daripada SKS-nya cuma 1 gitu ya. Ya gitulah, analoginya seperti itu. Mohon izin adik-adik ini mau ngecas dulu ya, saya cari charger saya dulu. Oke, saya kembali lagi. Metodologi CAPA ini harus menghasilkan produk dan proses yang peningkatan produk proses, meningkatkan produk proses understanding ya. Jadi adanya kasus ini ya akhirnya lebih aware, orang-orang lebih 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 pintar lagi gitu. Kayak tadi kan kasusnya salah ngambil bahan pewarna itu ya. Ya harusnya nanti orang-orang ke depan kita sudah perbaiki sistem, capanya udah dibuat, SOP-nya udah dilakukan, sosialisasinya udah dilakukan. Harusnya orang lebih hati-hati lagi ya. Tadi kan dapat ilmu baru ya, di tadi proses understanding-nya kan baru ya. Oh ternyata pewarna ini sama-sama warnanya putih gitu ya, tapi setelah dicelup air baru yang satu kuning, yang satu hijau gitu. Nah itu kan understanding-nya dapat ya. Nah, hal-hal seperti itu harus semuanya tahu itu di dalam satu pabrik itu. Jangan hanya orang-orang tertentu yang tahu, karena kalau orang-orang tertentu ya kita nggak main sistem, itu berarti main sendiri-sendiri gitu. Ini ECH Q10 juga, corrective action, preventive action, action to eliminate, jadi mengeliminasi penyebab dan mendeteksi ketidaksesuaian ya. Kemudian preventif ya untuk mengeliminasi potensial, jadi ini sifatnya potensial ya. Jadi kalau korektif itu sudah tahu, sudah nyata untuk faktornya itu, tapi kalau preventif ini hanya potensial ya, yang mungkin akan itu. Nah itu contohnya itu nanti kita bisa detailkan nanti. CAPA ini koreksi mengacu pada perbaikan, pengerjaan ulang, penyelesaian terhadap ketidaksesuaian yang ada itu. CA, PA gitu ya. CA dan PA itu. Contoh tadi ya yang
CA korektif itu misalnya ya, misalnya adik-adik dapat ujian, harapannya dapat A, ternyata yang keluarnya C. Nah, itu kan berarti masalah ya, karena harapan sama kenyataan kan berbeda itu. Corrective actionnya adalah ya adik-adik melakukan remedial itu, mengulang tentu nggak gratis ya, tapi emang ada nggak tahu ya, zaman saya kalau ngulang pasti bayar ya. Mungkin sekarang ada cashbacknya gitu ya, cashback promo itu mungkin ada kali ya. Nah, jadi kalau bayar lagi ya mau nggak mau ya harus serius ya, masuk kita buang-buang duit hanya untuk nggak ada hasilnya gitu ya. Nah, kalau CA-nya seperti itu, jadi ngulang lagi supaya nanti dapat nilai yang lebih bagus itu. Kalau preventive action ya berarti preventive actionnya ya kita siap-siap untuk mata kuliah lain yang misalnya ada ujian bulan depan itu. Ya preventive actionnya ya kan itu potensial ya, kalau kita ujian kan potensinya dapat nilai bagus atau nilai yang tidak bagus itu kan potensinya seperti itu. Jadi kalau kita mau kan pasti harapannya nilainya bagus ya, tapi kan kemungkinan worst case-nya kan dapat nilai jelek. Kalau dapat nilai jelek berarti di situ kan ada potensi-potensi penyebab nilai jelek. Misalnya potensi pertama dapat nilai jelek adalah wah ini potensi yang paling dasar, nggak daftar ujian, wah itu sudah pasti jelek tuh, bahkan bukan jelek itu, nggak dapat nilai itu potensi pertama. Nah, kalau sudah daftar ya kan harus belajar itu ya, harus belajar. Nah, harus belajarnya itu bisa didetailkan lagi, belajarnya soal yang lalu atau kita pakai diskusi dengan teman-teman, prediksi, jadi bersama-sama melakukan FGD, prediksi apa-apa aja yang kemungkinan keluar. Kemudian dilakukan FMEA itu, wah priority ya, ini by system nih kalau belajarnya dilakukan FMEA. Jadi menurut Nurlita, menurut Karisa, menurut ini yang keluar pasti bab 1, bab 2 gitu. Wah itu kita fokus ke bab 1 kan 2 itu dengan feeling yang sangat tajam, kemungkinan besar ini gitu. Nah, jadi kita nggak perlu banyak energi untuk membahas bab 3, 4, 5, 6 gitu ya, tapi kita fokus ke bab 1, 2 aja. Jadi probability-nya kita ukur dengan FMEA itu tinggi ya, berarti cukup ilmiah ya ini nanti keluar itu. Nah, akhirnya ya itu kita belajarnya fokusnya bab 1, 2, bab 3, 4 tuh kita baca sekilas saja, tapi kalau bab 1, 2 kita bahasnya sampai kita baca sampai 3 kali 4 kali gitu. Dilalah benar gitu ya, ternyata yang keluar bab 1, 2, bab 3 dan kita sudah menguasai sekali. Nah berarti kita bisa fokus ya, ternyata kita bisa fokus untuk eliminasi dari resiko tadi gitu. Jadi kita nggak perlu keluar banyak tenaga, tapi efektif, sedikit belajar aja langsung kena semua itu. Nah itu contoh melakukan preventive action ya, kalau case-nya nilai gitu. Oke, seperti itu. Ya udah ada beberapa masukan ya. Pengaplikasiannya, so far ini pengaplikasiannya ya oke, berarti mungkin saya akan cepatkan aja ya teori. Saya tahu kalau teori itu suka membosankan ya. Oke, tindakan ya ini tindakan korektif, memperbaiki masalah, modifikasi sistem itu. Nah ini bersifatnya reaktif ya, jadi sifatnya itu reaktif, jadi ada kejadian dulu baru melakukan itu. Nah itu sifatnya reaktif ya, jadi dia sifatnya pasif juga, bukan hanya reaktif, pasif juga. Jadi nunggu masalah baru ngomong harusnya gini gitu. Kemudian kalau pencegahan ini sifat proaktif ya, tindakan pencegahan itu identifikasi hal-hal yang berpotensi. Jadi kita udah ngomong di depan, besok bukan besok ya, 2 bulan lagi kita aja ujian, berarti kita harus belajar 1, 2, 3, 4 ini. Nah itu bersifat proaktif ya, jadi nggak nunggu salah tapi sudah pencegahan ke depan sehingga potensi itu tidak terjadi. Nah, ini untuk orang itu jarang-jarang ya bisa berpikir dengan cara yang biru ini ya. Rata-rata orang itu berpikir dengan cara ini.
Ya seperti kita tahu, kita kan semua tenaga kesehatan atau apoteker ya. Ya termasuk ke diri kita sendiri aja lah gitu. Kan sering wah nanti aja loh, kan nggak sakit gitu. Nah, kalau kayak gitu kan sebenarnya lebih 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 benar mencegah daripada mengobati gitu ya. Termasuk untuk pandemi COVID ini kan kita melakukan banyak pencegahan ya, pakai masker lah, di physical distancing lah, tatap muka untuk kuliah tidak diadakan. Nah itu lebih ke arah yang biru ini itu. Dan itu benar. Tapi kalau sudah kena COVID yang ini reaktif ini kan tambah susah ya untuk benerinnya itu. Memang lebih baik effort kita diperbanyak di sini tuh. Tapi ini ada kekurangan juga. Kalau kita melakukan effort di sini, itu kita mainnya ke arah-arah yang sifatnya kemungkinan gitu, bukan sesuatu yang benar-benar terjadi pasti itu. Dan hasilnya itu tidak keluar hari itu juga, adik-adik. Ini mikirnya untuk jangka panjang gitu. Tapi kalau ini mikirnya untuk jangka pendek itu. Nah, jarang-jarang kan orang berpikir untuk jangka panjang. CAPA ini loop system ya, jadi ini banyak sistem di dalam CAPA, mulai dari verifikasi, investigasi, verifikasi lagi, bahkan double-double ya verifikasinya, kendalian perubahan atau change control, verifikasi, tutup masalah, koreksi bila perlu. Ini loop sistemnya, ini cukup diketahui saja ini. Mungkin kita nanti akan lebih banyak mengenai ini ya adik-adik, mengenai apa namanya kasusnya ya. Kita baru slide ke-12 ya. Kita kalau nggak salah sampai jam 21.10 ya. Coba oke, saya percepat saja mengenai teorinya ya. Lebih nanti akan kita detailkan di case saja. Ini sistem CAPA, ini root cause analysis, masalah, corrective action gitu ya. Jadi kalau CA atau korektif itu ini ada masalah, ada masalah, akhirnya berubah jadi masalah beneran. Kita melakukan perbaikan gitu ya, perbaikan gitu ya, untuk meningkatkan kualitas produk. Nah preventif ini penyebab potensialnya itu diidentifikasi. Nah ini kalau penyebab potensial memang berbeda dengan masalah ya. Kalau masalah kan udah kelihatan bener ya, udah kelihatan bener. Misalnya Mbak Fitria itu mau jalan ke depan 10 meter itu, di situ ada batu-batu gitu. Kita minta Mbak Fitria jalan ke depan 10 meter, langkah ketiga dia jatuh gitu, dia jatuh. Saya kira orang yang paling tidak pintar pun tahu ya bahwa Mbak Fitria jatuh karena ada batu itu. Kan batunya bisa dilihat kan itu. Nah, itu kalau masalah seperti itu berarti corrective actionnya ya batunya tadi dipindah atau dibuang itu supaya Mbak Fitria jalan ke depan 10 meter ya nggak jatuh itu. Ini namanya corrective action. Tapi kalau preventive action, nah tadi kan kita minta Mbak Fitria jalan 10 meter ke depan. Ya kita tahu di depan tuh banyak batu gitu ya. Ya apa yang kita lakukan ya, batu ini disingkirkan semuanya. Terus Mbak Fitrianya suruh jalan ke depan. Ya pasti nggak akan jatuh ya kalau nggak ada halangan lain ya. Nah seperti itu. Jadi ini batunya kita hilangkan semua. Hilangkan semua. Akhirnya potensial masalahnya nggak akan keluar. Nah jadi kualitinya dapat. Tadi kan tujuan dari kualitinya untuk kasus tadi Mbak Fitria kan tercapai ya, jalan 10 meter nggak ada halangan langsung nyampe ya, itu kan tujuannya ini. Adik-adik saya kasih tahu aja, di pabrik atau mungkin di organisasi mama pun mayoritas orang mungkin 80% kali ya, 80% itu orang-orang cara berpikirnya yang atas ini adik-adik. Saya yakin di kelas ini dari berapa itu 33 atau 30 orang itu saya yakin lebih dari setengahnya cara berpikirnya yang ini gitu. Jarang sekali ada yang berpikirnya dengan cara ini atau kombinasi dari dua ini, dan dia memahami betul bagaimana perbedaan antara CA dan PA itu. Nah ini mumpung ini adik-adik masih muda ya, masih belum masuk ke industri farmasi,
ya tolonglah ini mulai belajar untuk belajar yang PA ini ya. Karena apa ya? Karena kita untuk memahami keseluruhan CA dan PA ini butuh waktu gitu. Dan adik-adik tidak perlu memahami ini dalam rangka untuk industri farmasi gitu ya. Bahkan ini bisa dipakai untuk kehidupan sampean sendiri gitu. Contoh kehidupan sampean sendiri kan, sampean pasti kuliah melakukan ini kan, pasti ada ujian kompre lah, ujian PKPA lah, ujian apa itu ya, itu kan bisa dipakai ya konsep ini. Atau mungkin sampean punya masalah apa ya, masalah jodoh kali ya. Teman-teman saya punya pacar semuanya ya, wah nanti bentar lagi kan tahun depan mungkin saya lulus ya, mereka udah punya pacar ya, paling nunggu beberapa tahun lagi setelah kerja akan nikah. Oh saya kok masih jomblo ya gitu ya, misalnya gitu. Waduh nanti apalagi saya ini ya, apalagi saya kok kelihatannya nggak ada yang mau ke saya gitu, itu kan masalah itu ya. Wah nanti anak teman-teman saya nikah semua gitu, tinggal semua udah punya anak, saya masih jomblo gitu kan, tekanan sosialnya terlalu tinggi gitu ya. Berarti saya mulai dari sekarang harus melakukan preventive action aja, jangan nunggu nanti ada masalah gitu kan. Kalau sekarang kan adik-adik paling umurnya sekitar 22 23 gitu ya, dan kalau belum nikah kan ya agak pantas gitu ya, masih pantas lah, belum, masih jomblo. Tapi kalau udah umur misalnya 30 gitu ya dan masih belum nikah gitu, nah itu secara tekanan sosial akan jadi masalah itu. Jadi sebelum itu masalah ya, saya mungkin mencari cara-cara itu, mencari cara-cara untuk jodoh gitu misalnya, supaya nanti nggak ketinggalan ya. Atau mungkin adik-adik menganggap bahwa umur 30 itu nggak masalah, nggak nikah itu ya, berarti ya itu bukan masalah, berarti itu menganggap bahwa wah nanti uh, uh, mengalir apa adanya, itu nggak ada, saya nggak ada masalah, nggak ada tekanan sosial ya, walaupun teman saya nikah semua, saya nggak nikah itu nggak ada masalah ya, berarti bukan masalah itu. Jadi balik lagi ya ke personnya masing-masing ya, yang dianggap masalah itu yang seperti apa itu, jadi harus didefinisikan dia jelas. Atau oke, next ini siapa ya, dari input sampai output ya. Ini jadi sumbernya ini sama dengan slide kedua saya tadi, keluar NC lah, keluar NC kemudian mengancapa usulan perubahan bila perlu itu ya, seperti itu. Yang kayak tadi ya, ada salah salah ambil bahan pewarna tadi, keluarlah NC kemudian bilangan capa, usulan perubahan ya SOP-nya diubah gitu tadi contohnya. Nah ini dalam kenyataannya adik-adik tadi kan, halo, tadi ada orang, oh nampaknya salah mencet. Oke, dalam kenyataannya adik-adik untuk kita di, di industri farmasi kan tadi contohnya ada salah ngambil bahan pewarna itu ya, sehingga sirupnya jadi warnanya beda itu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan penyebabnya. Dalam kenyataannya adik-adik itu nanti sampean pasti akan dapat case yang lebih rumit itu. Ya seperti biasa kan adik-adik, kalau dosen ngasih contoh soal kok gampang sekali ya, giliran ujian kok susah itu. Ya sama itu, sama juga ini. Saya juga sama ini, di dalam slide ini ngomongin, oh kok contohnya yang dikasih Fitro gampang banget gitu ya. Saya waktu kerja itu mungkin 3 tahun yang akan datang, sampai udah kerja ya, baru ngomong tuh akhirnya, kok kok susah ya kasusnya gitu ya. Wah, ya selalu seperti itu adik-adik. Nah ini pertanyaan saya dari dulu, kenapa contoh selalu mudah daripada soal gitu. Saya belum menemukan jawabannya juga. Nah, ini jadi rumit kayak gini set gitu. Kayak kuliah ini ya, ada pertanyaan tidak ada gitu, giliran ujian, oh iya ya kemarin harusnya saya nanya gitu. Nah, biasanya terjadi. Oke, Capa, ini sudah dijelaskan tadi. Ini ICH ya, ICH ini ICH Q8 kalau nggak salah, ICH 8, 9, 10 gitu. Mungkin ini 11 aku lupa juga. Yang itu ya dari pharmaceutical development sama product discontinuation lah. Ini ada GMP,
corrective action Java di sini ya. Jadi Java posisinya di sini. Ini ada enablernya. Ini kemarin sudah ada yang namanya knowledge management, quality risk management. Enabler itu berarti contoh tools yang digunakan untuk mengawal proses ini ya. Pengawal Java, mengawal change management, change review. Itu namanya enabler. Ini Java juga terintegrasi di quality ya. Jadi satu ya, jadi MC, compliant, audit finding. Ini ada risk assessment, Java. Nanti saya kasih lihat contohnya bagaimana sistem-sistem tadi berintegrasi ya dalam suatu form. Ini sama juga, ini Java ini digunakan di awal pembuatan obat sampai obat tersebut discontinue atau enggak diproduksi lagi ya, sampai produk itu ide ataupun sudah discontinue itu. Seperti itu adik-adik mengenai Java ya. Oke, ini sama aja ini kalau ini bahasa Indonesianya dari proses pengembangan sampai ini namanya life cycle ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik ditanya nanti di kuliah atau apa ya, atau nanti waktu kerja itu life cycle produk itu seperti apa ya, ini berarti jawabannya. Jadi slide ini mungkin nggak perlu dihafalkan ya, tapi tahu ada slide ini gitu. Jadi nanti suatu saat ada ditanya atau pengen tahu, oh berarti ada di slide kuliah yang itu halaman ini gitu. Nah, nanti tinggal searching aja. Langkah penyusunan Java ini di sini saya pakai 6 langkah ya. Ada juga versi 7 langkah. Tapi bukan ini ya, 5 langkah pacar ke depan itu ya, kan ada lagunya itu. Bukan itu ya maksudnya. 6 langkah itu, 6 langkah. Ada juga ya versi 7 langkah, tapi hampir mirip sih. Kalau versi 7 langkah ini investigasi sama RCA-nya ini dipisah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tapi kalau ini investigasi sama RCA jadikan 1, jadi lebih simpel 6. Tapi sebenarnya sama juga. Identifikasi, deskripsi masalah, evaluasi, investigasi, RCA ini yang sangat menantang sekali untuk dilakukan. Implementasi dan tidak lanjut ya. Tiap langkah harus didokumentasikan ya ini. Jadi ada dokumentasi tidak harus kertas ya, bisa berupa foto, bisa berupa dokumen gitu, bisa berupa record audio juga boleh gitu. Nah ini kalau Java dengan 7 langkah ini kebetulan investigasi sama analisisnya terpisah itu. Tapi kalau di 6 langkah tadi jadi satu, sama juga, identifikasi, evaluation, action plan, sampai follow up sama juga. Pola pikir penanganan Java ya, ini pertama open mind ya, tidak defensif itu ya. Misalnya ini terjadi kan tadi kasusnya salah ngambil pewarna ya, sehingga sirupnya jadi warna kuning gitu ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa yang melakukan pencampuran kan pasti orang produksi ya. Adik-adik nanti kalau handle deviation handling, datang ke lapangan, tanya orang produksi, Pak, ini Bapak ya yang nyampur itu. Nah itu dari situ sudah salah adik-adik, dari pertanyaan adik-adik aja sudah salah itu. Itu kenapa? Karena itu pertanyaannya sudah menyudutkan, itu sudah salah itu. Jadi dari situ udah salah itu pertanyaan, Pak, Bapak yang melakukan itu sudah salah itu. Dari pertanyaan aja udah salah itu. Kenapa kita tidak boleh melakukan pertanyaan itu? Nanti kalau pertanyaan itu pasti operator jawabnya bukan saya, Pak, itu. Kita tahu ya sifat manusia bahwa kalau orang salah itu pun nggak mau disalahkan, apalagi orang benar gitu ya. Orang benar pasti nggak mau disalahkan, apalagi orang salah pun ya udah tahu salah itu nggak mau disalahkan. Itu udah sifat manusia itu. Jadi kalau pertanyaannya Bapak yang melakukan tadi ya, itu sudah menjurus tuh. Kecuali Bapak operator tadi rajin sholat gitu, kemudian ngajinya tinggi, hafal Al-Quran, mungkin dia nggak akan jawab itu. Dia mungkin akan jawabnya, oh saya mengakui itu. Nah, kalau orangnya rajin beribadah, kemudian pengetahuannya luas itu, nah dia mungkin akan gitu. Tapi balik lagi, orang kayak gitu itu mungkin satu di antara
50 orang Mbak itu. Kemungkinan besar sampean akan nemunya 49 tadi. Kemudian responsif, logis ya berdasarkan ilmu pengetahuan, jadi logika sampean dipakai gitu ya. Kalau A tambah B ya harusnya jadi C, misalnya 1 + 2 ya harusnya 3 itu. 3 × 3 harusnya 9 gitu. Bukan 3 × 2 kok 5. Wah, itu dari mana itu? Kan itu nggak logis itu ya. Kemudian misalnya bapak operatornya bilang gini, Pak, saya ngambilnya itu gini loh Pak, itu ngambil ini gara-gara alatnya itu saya jadi salah ngambil. Nah, sampean bisa berlogika, masuk gara-gara alat menyebabkan warna berubah, kan nggak masuk akal gitu ya. Yang menyebabkan warna berubah ya karena pewarna tadi kena air gitu ya, dan itu kalau ditarik ke belakang ya karena salah ngambil itu. Masuk salah alat ya karena salah ngambil itu. Nah itu kan nggak logis ya omongannya bapaknya tadi. Seperti itu ya. Terstruktur, jadi nanti urutannya mulai dari pelayanan, pengambilan, kemudian pencampuran. Nah itu kan urut ya, terstruktur. Nanti diidentifikasi dari mana aja itu. Mencegah keberulangan, risk based teknis ya, tadi kayak kita sudah bahas FMEA. Kalau risikonya banyak dan kita bingung ya pakai aja FMEA, hitung RPA-nya yang paling nilai tinggi mana, kita pilih 1 atau sampai 3 kemungkinan atau potensi, ya itu aja, kita fokus ke 3 itu aja. Nah, itu pakai risk based teknik. Ini CAPA ya, jadi intinya adalah menemukan root cause ya, root cause masalah ya. Ini adik-adik kebanyakan apoteker amatir ya atau apoteker fresh graduate, dia akan lihat permukaan masalah doang tuh, root cause-nya nggak lihat tuh. Kenapa apoteker fresh graduate banyak yang melakukan itu? Pertama karena dia nggak paham proses, ya wajar lah dia baru masuk pabrik 1-2 hari loh, nggak paham proses. Tapi kalau yang berpengalaman tentu beda ya, ini kita ngomong fresh graduate, dia nggak paham bisnis proses, dia nggak paham keterkaitan antar sistem, jadi dia hanya melihat yang luar saja itu. Tapi kalau sudah pengalaman gitu dan sudah paham itu bisnis proses farmasi, bahkan sistem-sistem di industri farmasi itu udah paham keterkaitannya, itu sedang terinya udah tahu, nah itu dia akan lebih ke arah root cause itu. Terus pada root cause ini mengatakan penyebabnya yang harus digali, bukannya penyebabnya. Jadi ini kalau root cause ini kita hilangkan atau kita minimalisir, nah itu masalah dengan reaksi berarti masalah itu, banyak masalah itu akan selesai sendiri. Tapi kalau bukan root cause, hanya permukaan saja, ya kita atasi masalah ini, nanti akan timbul masalah lagi ya. Jadi kayak kita menyembuhkan panu gitu ya, di tangan ada panu, kita sembuhkan, ternyata obat itu menyebabkan kadas gitu. Ya itu kan namanya menyelesaikan masalah dengan masalah ya, tidak sesuai dengan slogan Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu berarti root cause analisisnya udah bagus ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, ini format CAPA adik-adik. Adik-adik saya minta untuk paham ya format CAPA ini. Ini format CAPA badan POM gitu ya. Jadi kalau kita membuat CAPA di industri farmasi, saya strong recommended pakai yang ini saja gitu ya, supaya gak ada double format gitu. Nah, misalnya adik-adik di industri farmasi pakai format CAPA yang lain gitu, yang gak kayak gini, ya boleh saja, tapi urusan nanti dengan BPOM sampean buat lagi ya, 2 kali kerja gitu. Jangan ya kalau mau 2 kali kerja ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau mau simple ya jadikan 1 aja, baik untuk CAPA untuk ISO 9001, ISO 14000, kemudian sistem ISO 45001 gitu. Maupun pun pakai format CAPA ini saja gitu, gak apa-apa gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini sama ya, ini sama dengan tadi. Oke, ini nampaknya yang sesuai request adik-adik tadi ya, banyak yang mengenai contoh kasus itu ya. Oke, saya balik lagi ya, kalau contoh itu pasti gampang Mbak adik-adik.
Nanti giliran adik-adik 3 tahun yang lagi masuk industri farmasi, saya pastikan, sudah saya pastikan itu kasusnya pasti lebih sulit dari ini. Tapi nggak apa-apa ya, kita minimal dapat dasarnya. Nanti adik-adik kerja di industri kan walaupun dapat kasus yang susah kan, sampai kan masih punya teman ya, masih punya teman, masih punya atasan, jadi diajak diskusi, jadi sampai nggak kerja sendiri kok. Ya berharap aja atasan sampean juga pintar itu, sehingga bukan menjadi beban sampean tapi jadi solusi dari masalah itu. Karena tidak semua orang di industri itu ini ya Mbak, bagian dari solusi ya, banyak juga ya bagian dari masalah sih. Dan parahnya lagi nggak sadar itu bahwa mereka itu sebenarnya bagian dari masalah. Oke, seperti itu. Ini kasusnya stabilitas kadar obat X selama 24 bulan, batch nomor sekian, di luar spek gitu ya. Spesifik kadar adalah segini, hasilnya 93, ini kan di luar spek ya. Berarti kalau dalam kenyataan kita harus buat NC dulu. Jadi trigger atau pemacu awalnya adalah dari NC gitu. Form NC atau ketidaksesuaian. Nah, ini sama dengan yang tadi ya langkah-langkahnya. Identification, tetapkan masalah secara jelas. Nah, masalahnya kan hasil uji stabilitas kadar obatik selama 20 bulan di luar spek. Ini kan definisi masalahnya kan harus jelas ya. Berarti ini jangan sampai nanti identifikasinya tulisannya gini, kadar obat X di luar spek. Nah, itu berarti nggak jelas itu. Kita harus detail ya, hasil uji stabilitas kadar obat X selama 24 di luar spesifikasi. Kalau perlu ditulis nih spesifikasinya berapa itu akan lebih jelas lagi. Evaluation besar dampaknya major ya, bisa dihitung dari manajemen resiko mutu. Jadi major, mayor, minor itu kan didefinisikan secara detail ya di SOP apa itu namanya, SOP kajian resiko ya, seperti itu. Kalau major itu yang ada hubungannya dengan produk quality gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian investigasi bahan awal, proses. Jadi kita tembak semuanya ya. Jadi ya, jangan hanya tembak, oh ini kadar obat X tidak masuk syarat, kita langsung nembak ke QC, kita langsung nembak ke analisnya, kita langsung nembak ke HPLC-nya gitu. Itu kalau itu amatiran ya itu Mbak. Tapi kalau apoteker yang berpengalaman, dia akan investigasinya mulai dari awal gitu, dan kita nggak nembak kemana-mana, kita identifikasi semuanya dulu dengan data yang ada baru ngomong gitu. Tapi kalau amatiran ini pasti analisnya salah, ini pasti HPLC-nya error itu. Itu amatiran itu adik-adik. Analisis secara seksama, analisis semua data yang didapatkan dari hasil investigasi gitu. Jadi semua investigasi bahan awal proses ini dirangkum jadikan satu dan ditarik benang merahnya itu. Susun daftar tindakan yang dilakukan ya, review batch record, catatan produksi obat itu. Dari batch recordnya dicek, nomor batch bahan baku yang digunakan, telusur ke gudang, barangkali itu analisnya benar, tapi bahan bakunya itu ternyata ada masalah itu dan gak kedeteksi di awal gitu. Jika sesuai, lanjutkan pada prosedur QC untuk melihat hasil uji return sample lah. Return sample kalau perlu dicek ulang, jangan-jangan itu penyebabnya, bukan karena HPLC, bukan karena analisis. Jadi semuanya kita tembak ya adik-adik. Jadi kalau kita milih-milih nih Pak, ini analis, ini itu bukan investigasi, itu namanya tuduhan tuh. Karena investigasi itu tembak semua, ada buktinya. Kalau tuduhan kan asal jeplak ngomong aja nggak ada bukti ya, itu tuduhan tuh. Review data dari R&D terkait pengembangan produk obat, itu kita baca juga, jangan-jangan di situ ada informasi yang berguna yang berhubungan dengan investigasi. Langsungkan tindakan yang ditetapkan, verifikasi nilai efektivitasnya. Oke, kita langsung ke contoh saja ya, ini mungkin lebih menarik ya. Kita cek contohnya. Oke adik-adik, saya share ini ya PDF-nya bagaimana kita ngisi. Nah, ini nanti adik-adik juga saya kirimkan ini juga.
Ini saya ambil dari formnya ini ya, POPP ya, petunjuk operasional pembuatan obat yang baik, yang POPP 1. Ini formnya saya ambil dari situ. Nanti ada contoh kedua lagi yang lebih advance gitu. Ini level basic ya adik-adik. Ini level basic yang saya tulis sekarang ini. Apakah terlihat adik-adik? Halo, monitor. Oke, sudah terlihat ya. Oke, formulir 1. Jadi ada 3 formulir ya. Laporan penyimpangan dan tindakan yang telah diambil. Tadi kan penyimpangannya nomor, ya ini nomor urut ya, ini ya terserah nomor urutnya berapa itu. Nama produknya apa gitu. Tadi kan obat X ya. Nomor batchnya AB123, tanggal terjadi kita anggap aja tanggal sekarang gitu ya. Tadi rincian penyimpangannya ini ya, identifikasi secara jelas ya, ini langkah pertama. Hasil uji stabilitas kadar ini di luar spek gitu. Kadarnya berapa, hasilnya berapa gitu. Tindakan sementara yang telah diambil, jadi ya pengujian aja dihentikan. Nah, ngapain lanjut itu ya, jangan-jangan berulang, nanti habis-habis energi aja, habis-habis reagen gitu. Tingkatnya ini tadi nggak inline ya, saya di slide tadi bilangnya major ya. Nah, ini bisa ditulis kritis sih di sini. Ini mungkin agak salah dikit ya di kritis ini. Seperti itu. Kita lanjut. Proses harus dihentikan sampai tindakan yang disetujui. Batch lain ternyata tidak, dia hanya itu saja. Ada yang nama pelapor ini misalnya yang ketemu itu dari orang QC bagian stabilitas gitu. Nah, ini Fitria dia tanda tangan gitu. Nurlita itu dia atasannya Fitria ikut tanda tangan, dia verifikasi di sini. Jadi bukan hanya tanda tangan ya, itu ngecek juga ya ini kalimatnya benar atau enggak itu. Jadi saya kasih tips dari adik-adik untuk adik-adik, kalau adik-adik sebagai atasan dan jadi nanti koreksi form, triknya adalah adik-adik sebagai atasan harus negatif thinking terhadap bawahannya. Maksudnya gini, negatif thinking ini misalnya Nurlita di dalam hatinya harus bilang gitu, pasti ini Fitria bikin form pasti salah itu. Nanti saya lihat satu-satu deh. Nah, supaya apa? Supaya critical thinkingnya keluar itu. Tapi kalau wah saya percaya Fitria ini, kalau Fitria percaya ini lolos semua, itu pasti nggak dikoreksi itu, tinggal tanda tangan doang itu. Jadi tips mengkoreksi sebagai atasan seperti itu ya adik-adik. Saya kira ini pertama ini adik-adik mendengar tips dari model kayak gini. Oke, formulir 1 ini lanjut ya, masih lanjut. Evaluasi terhadap laporan. Ini masih diduga terjadi kesalahan. Jadi kasarnya diduga ya, diduga ini kan berarti dugaan awal tanpa bukti ya. Tapi jangan ditulis terjadi pengujian olah analisa, itu kalau kalimatnya seperti itu berarti sudah ada bukti. Tapi kalau diduga belum ada bukti gitu ya. Nah, ini dari QA-nya Denada, dia tanda tangan juga. Ini kebetulan ini rendah. Nah, ini catatan nguji analisis namanya Chelsea jam sekian pakai HPLC. Formulir 2 ini jadi dari ini adik-adik dari formulir 1 ini form NG lanjut ke form laporan gitu, form penyelidikan atau investigasi itu. Nomornya ditulis, tanggalnya berapa. Ini ada pertanyaan apa yang terjadi analisis ini. Jadi definisi masalahnya harus jelas dulu gitu. Jangan sampai terdistraksi gitu. Nah, ini yang sering terjadi adalah dia nulis di sini terjadi analisis kadar obat apa gitu ya. Batch-nya nggak jelas gitu. Nah, itu biasanya dia mendapatkan info ini dari pihak kedua itu. Jadi analisnya itu bilang ke supervisornya, supervisor bilang ke asmannya, supervisor dari investigasi tadi ngomong ke asmannya. Kan dari info tadi kan dari 1, 2, 3 udah 3 bertingkat ya. Di sini ngomongnya A, sudah sampai asman tuh dari A
A++ gitu. Jadi udah ditambah-tambahin itu. Ditambahin mulai dari tambahin pengertiannya dia sendiri, ditambahin dari ketidaktahuannya itu, akhirnya supervisor handlingnya dapat informasi AA plus, padahal yang diperlukan informasi A aja gitu. Kita tahu kan kalau suatu informasi melewati beberapa orang tuh pasti terdistraksi infonya itu, pasti sudah nggak A lagi gitu. Jadi kita sebagai supervisor handling atau apoteker yang handle NC ini, ya kita harus nanya ke orang sumber pertama itu, jangan nanya ke sumber kedua atau tiga, nanti terdistraksi gitu. Kadar pemeriksaan obat yang menyimpang, siapa yang terlibat di analis supervisor, analis pemeriksaan kadar gitu. Mengapa timbul ya? Karena ini kesalahan hitung dan konversi ya. Ini kalau sudah nulis ini dia sudah yakin dengan bukti-bukti yang ada gitu. Analisis alurnya ambigu. Jadi penyebabnya itu. Jadi salah hitung karena formnya itu nyampur antara perhitungan dan konversi itu. Jadi nyampur, akhirnya ya salah itu. Tindakan ya formnya ya direvisi gitu, antara perhitungan dan konversi itu jadikan 2 kolom itu, atau yang perhitungan di atas, yang konversi di bawahnya, atau dijadikan beda halaman, itu tambah bagus lagi itu. Ini ada yang tanda tangan seperti ini. Nah ini kita lanjut langsung ke CAPA ya adik-adik. Nah ini capanya di POPP seperti ini, jadi formatnya seperti ini ya, boleh-boleh saja gitu ya, ya seperti ini boleh-boleh saja. Tindakan perbaikan yang lainnya, revisi form, analisa dan perhitungan, pemisahan kolom gitu, perhitungan dan konversi. Kemarin Nurlita ini tanggal selesainya 17 ya, 3 hari kemudian. Belum ada revisi form dilakukan oleh kepala. Jadi revisi kan butuh waktu kan adik-adik, nggak mungkin ya revisi hari ini selesai hari ini, karena itu kan harus ditanda tangan oleh supervisornya, asmannya, kemudian manajernya, itu kan butuh waktu kan ya. Jadi sebelum itu formnya itu final dan sudah resmi kan butuh hitungannya, butuh waktu 3 hari gitu ya. Ya selama 3 hari itu ya form perhitungannya dilakukan oleh kepala bagian pengawas mutu. Jadi yang melakukan perhitungan dan konversi kepala bagiannya aja, jangan supervisor atau jangan analisnya, supaya benar itu. Karena yang kepala bagian dia sudah paham tuh cara ngitungnya, sudah paham cara konversinya. Jadi mau dibolak-balik pakai form apapun, karena kepala bagiannya itu pinter, ya dia nggak akan mungkin salah gitu. Tapi beda dengan analis ya. Analis kan keterbatasan pengetahuan ya, dibelokkan dikit aja, dikasih argumen dikit aja udah bingung dia. Makanya selama ini formnya masih revisi, dihitungnya oleh kepala bagian. Form catatan analisa membingungkan sehingga perlu pemisahan kolom, ini sudah saya sebutkan, ini tanda tangan seperti ini. Nah ini yang saya maksud tadi adik-adik, kalau mau perusahaan pakai form ini ya boleh-boleh saja gitu, tapi nanti giliran ada hubungannya sama BPOM ya dia harus ngubah ke form yang tadi, form capanya badan POM. Jadi kerja 2 kali kan, ya mendingan langsung aja itu. Oke, sampai sini. Terima kasih pengunjung semuanya telah mendengarkan ya mengenai penjelasannya mengenai CAPA di industri farmasi. Untuk bahasan lainnya mengenai farmasi industri secara keseluruhan dapat mengunjungi blog saya di farmasiindustri.com. Dapat melihat berbagai tulisan saya mengenai farmasi. Semoga dapat membantu pemirsa sekalian memahami tentang industri farmasi secara umum. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengikuti penjelasan saya mengenai CAPA di industri farmasi. Dapat dicek juga video-video saya yang lain, validasi proses, pembersihan, dokumentasi, sistem mutu industri farmasi, dan yang lain-lain. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.